Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani dari Prodi Manajemen Institut Manajemen Wiata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pasar dan perdagangan internasional, juga pasar dan pemerintah. Yang pertama, perdagangan internasional. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Pendirian dan pertumbuhan Uni Eropa. Uni Eropa didirikan pada tahun 1958 oleh Perjanjian Roma. Keenam anggota asli yaitu Prancis, Jerman Barat, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Bergabung pada tahun 1973 oleh Inggris, Irlandia, dan Denmark. Yunani bergabung pada tahun 1981, diikuti oleh Spanyol dan Portugal pada tahun 1986, dan Austria, Finlandia, dan Swedia pada tanggal 1 Januari 1995. Pada tahun 2004, 10 negara lainnya bergabung dengan UE, terutama dari Eropa Timur, yakni Republik Ceko, Siprus, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slovakia, dan Slovenia. Pada Januari 2007, Rumania dan Bulgaria diterima. Pada Juli 2013, Kroasia bergabung. Dan semua negara ini bersama bekas Jerman Timur saat ini merupakan 28 negara anggota UE. Negara lain yang menunggu untuk bergabung adalah Albania, Islandia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Turki. Islandia menangguhkan diskusi pada 2013. Pendirian dan pertumbuhan Uni Eropa. Tujuan utama dari Perjanjian Roma adalah untuk menciptakan pasar umum di mana negara-negara anggota didorong untuk berdagang secara bebas dan mendekatkan ekonomi mereka, yang pada akhirnya berpuncak pada penciptaan pasar tunggal dalam Uni. Langkah-langkah untuk mewujudkan pasar tunggal adalah kesepakatan tentang isu-isu sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan atau pengurangan hambatan untuk perjalanan dan perdagangan lintas batas. Misalnya, pemeriksaan pabean. Yang kedua, harmonisasi atau perkiraan standar teknis dan keselamatan pada jumlah besar produk. Yang ketiga, perkiraan lebih dekat bea cukai dan hambatan fiskal lainnya, misalnya PPN. Yang keempat, penghapusan hambatan hukum untuk perdagangan, misalnya kebijakan pembelian dan diskriminatif. Yang terakhir, yang kelima, saling pengakuan kualifikasi. Pasar dan pemerintahan. Paradoksnya, banyak kebijakan intervensionis pemerintah telah dirancang untuk menghilangkan hambatan yang ada terhadap operasi pasar bebas dan untuk mempromosikan persaingan dan pilihan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, strategi pemerintah adalah melepaskan negara dari bagian keterlibatannya dalam perekonomian seperti dalam kasus privatisasi. Dalam kasus lain, perubahan kebijakan dan undang-undang telah dianggap sebagai tindakan yang tepat seperti dalam pendekatan pemerintah terhadap kebijakan persaingan dan pengoperasian pasar tenaga kerja. Yang selanjutnya, privatisasi. Kebijakan repatriasi di Inggris. Indonesia merupakan negara yang termasuk melakukan repatriasi. Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara, dana masyarakat,
serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Tertulis pada Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia tahun 2018. Pemerintah dan pasar tenaga kerja. Pemerintah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja secara keseluruhan yang diturunkan dari permintaan akan produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan ditargetkan secara khusus pada pengangguran dan selama beberapa dekade terakhir telah memasukkan berbagai tindakan yang ditujukan untuk membantu individu mempersiapkan diri untuk pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan. Banyak dari skema tersebut telah dirancang untuk memberikan pengalaman kerja dalam jumlah terbatas dan atau untuk meningkatkan pelatihan kejuruan dengan peningkatan penekanan diberikan pada masalah kekurangan keterampilan. Skema lokal. Secara historis, skema lokal telah mengambil beberapa bentuk, termasuk pinjaman tanpa bunga untuk individu yang mendirikan bisnis lokal. Misal, Sir Thomas Wright Charity de Leicester. Dalam ekonomi berbasis pasar, pemerintah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap struktur dan fungsi pasar. Tidak hanya melalui kegiatan ekonomi, mereka tetapi juga melalui preferensi legislatif dan kebijakan mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.